Selamat malam Ibu Ani, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan malam ini saya akan membahas tentang chapter 2, yaitu topik pembahasan tentang planning and the marketing plan. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari chapter 2 ini, kita ini dituntut harus memahami itu yang pertama, sifat dan tujuan perencanaan strategis. Lalu yang kedua, 10 aliran pemikiran strategis. Lalu yang ketiganya, dimensi perencanaan yang efektif. Lalu yang keempat, pro dan kontra dari perencanaan pemasaran. Lalu yang kelima adalah struktur rencana pemasaran. Lalu slide selanjutnya, peran perencanaan pemasaran strategis, yaitu proses perencanaan pemasaran strategis berkaitan dengan pengembangan strategi yang didasarkan pada penilaian tim, perencanaan pasar, dan persepsi harapan manajerial dan kemampuan organisasi. Dikutip dari Candler tahun 1962, menggambarkan strategi sebagai berikut. Penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang, dasar dari suatu perusahaan, dan adopsi tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Lalu dikutip dari Minzenberg dan Strategik untuk Minzenberg tahun 1987, strategi berkaitan dengan 5 PS. Lalu berikutnya, jadi apa itu strategi pemasaran? Nah, strategi berarti mengetahui kemana Anda ingin pergi dan kemudian memutuskan cara terbaik apa untuk sampai ke sana. Nah, pemasaran strategis dapat didefinisikan sebagai perencanaan yang memutuskan sangat jelas di pasar mana organisasi ingin atau mampu untuk bersaing, dan kemudian bagaimana tepatnya hal itu akan dilakukan. Strategi pemasaran yang efektif dapat dilihat berdasarkan 4 dimensi utama, yaitu yang pertama, dekat dengan pasar. 2, mengembangkan asumsi yang valid tentang tren, lingkungan, dan perilaku pasar. Lalu yang ketiga, memanfaatkan kompetisi organisasi. Lalu yang keempat, mengembangkan dasar yang realistis untuk memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Lalu berikutnya 3 dimensi perencanaan. Nah, dikutip dari Pensi tahun 2002, itu adalah proses perencanaan pemasaran strategi terdiri dari 3 dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, analytical dimension, itu berkaitan dengan serangkaian teknik, prosedur, sistem, dan model perencanaan. Yang kedua, behavioral dimension, yaitu berkaitan dengan sifat dan tingkat partisipasi, motivasi, dan komitmen dari anggota tim manajemen. Lalu yang ketiga, organizational dimension, yaitu berkaitan dengan arus informasi, struktur, proses, gaya, dan manajemen dan budaya. Lalu berikutnya ada manfaat utama dari rencana pemasaran dan perencanaan pemasaran, yaitu yang pertama ada proses perencanaan mendorong atau memaksa manajer untuk berpikir ke depan dan untuk memeriksa secara rinci bagaimana lingkungan dapat berkembang dan dari mana peluang dan ancaman ada atau mungkin di mana itu berasal. Nah, lalu yang kedua itu selanjutnya proses perencanaan mengarahkan manajer untuk berpikir secara rinci tentang kemampuan organisasi, prioritas, tujuan, dan kebijakan. Lalu yang ketiga, jika dikembangkan dengan jelas dan realistis, tujuan yang muncul dari proses perencanaan memberikan dasar bagi pengembangan standar kinerja dan pengendalian organisasi yang lebih efektif. Lalu yang keempat, perencanaan harus mengarah pada koordinasi yang lebih baik dari upaya perusahaan dan memanfaatkan aset yang lebih efektif. Lalu yang kelima, dengan pemikiran di masa depan, manajer harus lebih siap untuk setiap pengembangan lingkungan yang tidak terduga. Lalu yang keenam, dengan terlibat dalam pengembangan rencana, manajer juga harus memiliki rasa kepemilikan yang lebih besar dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Nah, lalu kesulitan perencanaan juga ini telah disorot oleh McDonald tahun 2007,
yang telah menyarahkan bahwa 10 hambatan paling umum untuk perencanaan pemasaran yang efektif. Yaitu yang pertama, kebingungan antara taktik pemasaran dan strategi pemasaran, dan menekan pada masalah dan kinerja jangka pendek yang lebih mudah dan lebih dapat diprediksi dengan pengorbanan hal-hal yang lebih kompleks dan jangka panjang yang tidak pasti. Lalu yang kedua, memisahkan fungsi pemasaran dari operasi sehari-hari dengan hasil bahwa rencana pengembangan tanpa kontak langsung dengan pasar. Lalu yang ketiga, kebingungan antara pemasar sebagai fungsi dan pemasar sebagai konsep bisnis yang jauh lebih luas. Implikasi dari hal ini terlihat paling jelas dalam hal pemasaran yang lebih identik dengan penjualan atau periklanan atau layanan pelanggan daripada sebagai filosofi organisasi yang mendorong. Lalu yang keempat, hambatan organisasi yang mengarah pada aktivitas perusahaan yang terstruktur di sekitar aktivitas fungsional daripada kelompok pelanggan. Lalu yang kelima, kurangnya analisis terperinci dan menekan pada prasangka dan kebijakan konvensional. Yang keenam, itu ada kebingungan antara proses dan output. Secara dimanifestkan paling jelas dalam hal model seperti SWOT, yang dilihat sebagai tujuan ini sendiri daripada sebagai dasar untuk memberikan wawasan nyata tentang masalah kemampuan. Lalu yang ketujuh, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang kedelapan, kurangnya pendekatan sistematis untuk perencanaan dan ketergantungan pada suatu yang agak lebih kompleks. Lalu yang kesembilan, kegagalan untuk memprioritaskan tujuan berdasarkan dampaknya terhadap organisasi, urgensinya, dan implikasinya terhadap sumber daya. Lalu yang kesepuluh, budaya perusahaan yang bermusuhan yang mengarah pada pemasar dan dengan perluasan perencanaan pemasaran dipandang kurang penting daripada bagian lain dari bisnis. Lalu topik pembahasan selanjutnya ini mengelola proses perencanaan pemasaran secara efektif. Nah, perencanaan adalah proses yang hidup dan bermakna, dan kedua bahwa rencana dirancang untuk menjadi dokumen kerja. Menyadari hal ini, kita dapat mengidentifikasi sejumlah pedoman awal. Itu yang pertama, format perencanaan perlu distandarisasi sehingga para manajer di seluruh bisnis terbiasa dengan proses dan strukturnya. Lalu yang kedua, perlu ada fleksibilitas bahwa sehingga ketika lingkungan eksternal berubah, rencana dapat dimodifikasi untuk mencerminkan perusahaan ini. Lalu yang ketiga, rencana tersebut perlu didasarkan pada pemikiran yang berorientasi pada peluang dan strategis daripada sekedar peluangan dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Lalu yang keempat, itu prioritas dan strategi tidak boleh disembunyikan dalam detail rencana, tetapi harus segera dilihat. Nah, selanjutnya adalah perencanaan pemasaran dan pentingnya pola pikir. Kita kutip dari buku para ahli strategi, dikutip oleh Kenichi Ohmawe tahun 1983, menyatakan bahwa strategi yang sukses lebih berkaitan dengan pola pikir tertentu daripada dengan analisis yang terperinci dan sangat objektif. Di sini juga Ohmawe melanjutkan dengan menyatakan bahwa strategi yang efektif adalah strategi di mana perusahaan dapat memperoleh landasan yang signifikan di atas pesaingnya dengan biaya yang dapat diterima untuk dirinya sendiri. Lalu selanjutnya adalah menguji dan mengevaluasi rencana. Dalam menguji dan mengevaluasi strategi dan rencana, sejumlah kriteria perlu dipertimbangkan. Ada 3 yang paling jelas terkait dengan rencana tersebut, yaitu yang pertama, kepatutan, yang kedua itu kelayakan, yang ketiga itu keinginan. Nah, setelah mengembangkan rencana dan menetapkan tes awal, maka perlu dilakukan evaluasi 1 tahap lebih lanjut dengan tes 5 tahap yang berlangsung, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan itu sejauh mana tujuan dapat diukur, diperluas, dan memotivasi. Lalu yang kedua, pandangan jangka panjang. Apakah rencana tersebut mencerminkan perspektif jangka panjang, dan apakah ada gambaran yang jelas tentang bagaimana masa depan atau mungkin yang berbeda. Lalu yang ketiga, alokasi sumber daya.
Nah, apakah sumber daya yang dibutuhkan untuk merencana tersebut dipahami secara rinci dan apakah tingkat sumber daya ini telah dilakukan? Lalu yang keempat, itu kompetitif keuntungan. Apa dasar keunggulan kompetitif bagi perusahaan? Seberapa signifikankah mereka? Sejauh mana mereka mampu dimanfaatkan dan bagaimana mereka akan digunakan? Lalu yang kelima, itu sederhana. Dengan memastikan bahwa strategi yang jelas, ringkas, dan sederhana, peluang keberhasilan implementasi tingkat secara dramatis. Nah, yang selanjutnya adalah kesulitan implementasi. Perencanaan dan implementasi agar proses berjalan efektif perlu adanya perumusan perencanaan pemasaran di seluruh organisasi, didukung oleh tingkat keterlibatan manajemen yang tinggi, ketelitian yang mencakup sumber daya dan penghargaan. Pengakuan atas masalah perilaku yang terkait dengan perencanaan dan budaya yang memastikan bahwa rencana tersebut akan digunakan. Dikutip oleh Friedman tahun 2003 telah menunjukkan bahwa masalah-masalah dalam implementasi. Nah, untuk mengatasi masalah semacam ini, menurut Pensi dan Morgan tahun 1990 menganjurkan mengambil 4 langkah. Yaitu yang pertama, balikan perencanaan, mulailah dengan hal-hal yang dianggap paling kritis oleh para eksekutif lini, bekerja kembali dari ini untuk memulai menyusun dan merencanakan strategis. Yang kedua, jadikan partisipasi sebagai variabel terkontrol untuk mendapatkan perpaduan yang tepat antara eksekutif lini dan analisis perencanaan, kepentingan di departemen dan politik, pejuang perubahan, dan membawa budaya untuk menyatukan strategis dan implementasi. Yang ketiga, dalam semua rencana strategis, menuntut strategis implementasi yang eksplisit, dihitung biaya dan teliti untuk setiap item kunci. Nah, tolak mentah-mentah secara apapun yang tidak secara eksplisit menangani masalah implementasi. Lalu yang keempat, itu tentang semua rencana strategis yang tidak menunjukkan bagaimana rencana tersebut memperoleh komitmen dari orang-orang yang menjalankan bisnis dan orang yang mengabaikan kepentingan konsistensi antara apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dicoba dilakukan oleh organisasi. Setelah memulai bagian ini dengan kutipan dari von Clausewitz, mungkin tepat untuk mengakhiri dengan kutipan dari ahli strategi militer lainnya, Marshal Lapangan Perusahaan dan Moltke pernah berkata bahwa tidak ada rencana yang bertahan dari kontak musuh. Dalam istilah bisnis, ini adalah bahwa tidak ada rencana yang bertahan dari kontak dengan kenyataan dan bahwa apa yang terlihat sangat kuat sebagai dokumen perencanaan mungkin tidak berhasil dalam praktiknya. Kesimpulannya adalah di dalam bab ini kita telah memeriksa sifat dan peran perencanaan pemasaran strategis dan mengilustrasikan beberapa perspektif berbeda yang telah muncul selama beberapa tahun terakhir. Nah, di dalam buku ini juga memeriksa dimensi strategi yang perencanaan pemasaran dan bagaimana proses perencanaan dapat dibuat untuk bekerja secara efektif. Dengan latar belakang ini, kita telah diperkenalkan struktur rencana pemasaran dan inilah yang menyediakan kerangka kerja untuk sisa buku ini. Nah, sekian topik pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam semuanya.